guys, balik lagi sama gua Anissa. Nah, hari ini tuh di konten kali ini gua mau ngerekomendasiin ke kalian. Buat kalian yang lagi mau pelajarin soal digital marketing atau kalian mau masuk course digital marketing, kayaknya langkah yang bijak kalau kalian tuh nonton video ini dulu pertama kali. Karena bisa kalian lihat ya di judulnya kalau gue hari ini mau rekomendasiin tools-tools yang biasa dipakai oleh seorang digital marketer. Kira-kira apa aja sih toolsnya? Tonton videonya sampai habis. Nah, kalian tahu sendiri kan ya guys, digital marketing itu luas, apalagi di era teknologi yang udah maju kayak sekarang. Gue tuh mau bahas toolsnya satu persatu dari semua sisi. Dari mulai social medianya, dari SEO, landing page, sampai dari bagian desainnya. Buat tools yang pertama ini, gue mau ngebahas dari segi social media management dulu. Nama toolsnya adalah Buffer. Yes, I know guys, mungkin kalau platform social media management tuh kalian taunya tuh Hotsuite atau mungkin Creator Studio ya. Tapi gue mau ngerekomendasiin something new ke kalian, something different. Ya, jadi kalian tuh gak cuma tahu satu platform doang. Jadi kalian bisa pelajarin platform lain dan tahu berbagai macam platform di social media management. Nah, Buffer ini adalah salah satu tools digital marketing yang multifungsi. Kegunaan utamanya itu dia nyusun dan jadwalin publikasi konten buat di-post di macam-macam platform media sosial kayak Instagram, Twitter, Facebook, dan even LinkedIn. Gak cuma itu, Buffer ini juga bakalan ngebantu buat nganalisis media sosial kalian. Kalian juga bisa ningkatin engagement dengan cara mantau apa aja sih yang audiens katain atau audiens bilang tentang bisnis kalian di media sosial. Ya, ibaratnya tuh kalian kayak ngejaga relation sama audiens kalian. Jadi fitur-fitur di Buffer ini termasuk paket lengkap banget guys. Jadi dari proses awal sampai akhir buat publikasi konten itu ada. Yang pertama, dia ada fitur jadwal posting kalau konten kalian udah siap. Terus ada juga fitur kolaborasi tim yang misalkan dalam satu divisi itu ada banyak timnya. Nah, semua orang di tim itu bisa gabung dalam mengelola akun media sosial yang sama. Next, dia itu ada analisis kinerja buat konten kalian. Buat tool satu ini menurut gua penting gak penting ya. Karena percuma guys, kalau kalian itu bikin konten doang dan gak ada evaluasinya. Jadi konten kalian tuh ya udah stuck di situ-situ aja. Dan Buffer ini punya tools yang bisa ngebantu kalian buat nganalisis hal tersebut. Setelah ada analisis dan juga dilakukannya evaluasi, pasti ada pengoptimalan dong. Nah, tenang aja, di Buffer ini juga punya fitur yang jadi pengoptimalan, ngebantu proses kalian dalam memperbaiki konten yang sudah dievaluasi. Kayak dari data yang ada, itu ngasih tahu jam yang tepat buat posting dan juga ngasih tahu topik konten yang tepat buat kalian bikin. Terakhir, Buffer juga terintegrasi sama third parties application yang buat desain postingan kalian kayak Canva, Pixabay, sama Giphy. Gue pribadi sih suka banget ya guys sama platform atau aplikasi ini karena selain ada fitur gratisnya, dia tuh juga punya yang versi mobile app-nya. Jadi kita buat konten kreator atau sosmed spesialis nggak perlu sedikit-sedikit kita buka laptop. Nah, tools yang kedua ini dari SEO yang mana pasti kalian butuhin banget buat optimalin. Namanya adalah tools Ahrefs. Ahrefs ini adalah salah satu tools yang punya banyak banget fungsi di bidang SEO. Kayak dalam SEO itu pasti kalian butuh yang namanya riset keywords, link building, sampai analisis website. Khususnya kita analisis website buat kompetitor ya. Nah, dalam hal itu kan pasti penting banget dan Ahrefs ini punya semua fitur yang barusan gue sebutin. Nah, Ahrefs ini juga memungkinkan kamu merencanakan strategi SEO semaksimal mungkin dan juga mengetahui keyword apa aja sih yang bisa dijadiin ide untuk konten kamu. Mungkin kita langsung aja kali ya bahas fitur-fitur yang ada di Ahrefs. Fitur yang pertama itu ada Keyword Explorer untuk mengetahui keyword apa aja yang dimiliki serta search volume tinggi yang sekaligus
rekomendasi topik-topik lain yang sesuai dengan topik utama di website. Yang kedua ada Site Explorer, berfungsi buat menganalisis backlink yang masuk ke website kamu sekaligus memberikan data keyword yang punya traffic paling tinggi. Yang ketiga di sini ada Site Audit untuk mengetahui permasalahan apa aja sih yang ada di situs kamu seperti broken page. Yang keempat ada Content Explorer, digunakan untuk mengetahui apa aja konten yang paling populer dan sering dibagiin audiens di search engine. Yang terakhir ada Rank Tracker buat mengetahui ranking dari situs kamu baik dari mobile phone maupun dari versi desktopnya. Nah, fitur-fitur yang barusan gue sebutin itu adalah cuma sebagian aja dari seluruh fitur-fitur Ahrefs yang mereka punya. Ibaratnya itu tuh kayak fitur unggulan mereka yang emang biasa digunain seorang digital marketer. Ahrefs ini juga tersedia dalam beberapa paket harga, mulai dari paket dasar hingga paket yang premiumnya yaitu paket bisnis yang pastinya lebih lengkap dan juga lebih canggih. Ahrefs ini juga bisa diakses melalui situs website ataupun situs seluler melalui mobile phone sehingga dia tuh bisa diakses di mana saja dan juga kapan saja. Kita masuk ke tools yang ketiga yaitu memerankan sebagai email marketing. Emang sih guys, menurut gua buat campaign email marketing tuh biasanya adalah hal yang sepele tapi pasti banget ya dilakuin oleh seorang digital marketer. Karena menurut mereka mungkin itu feedbacknya tuh masih masuk lumayan. Nah, buat tools yang mau gue rekomendasiin ke kalian itu namanya adalah Mailchimp. Pasti di kalian tuh udah cukup familiar sih. Nah, Mailchimp ini adalah salah satu tools email marketing yang cukup populer. Makanya tadi gue tanya, pasti kalian tuh cukup familiar sama nama tools ini. Karena dia tuh emang nawarin beberapa fitur yang bantu banget buat bisnis kalian dari segala ukuran untuk buat email kampanye yang sukses. Dengan tools ini, kalian juga bisa ngirim email dan juga newsletter secara otomatis ke ratusan atau bahkan ribuan penerima dalam satu waktu. Mailchimp user juga bisa membuat customized template tanpa harus melakukan coding. Oke, mungkin menarik nih, kita langsung aja kali ya ngebahas fitur unggulan apa sih yang ada di Mailchimp. Yang pertama itu dia ada email templates dan juga desain, yang mana Mailchimp ini punya beragam template email yang udah dirancang sebelumnya dan bisa disesuaikan sama brand dan pesan yang kalian mau sampaikan. Yang kedua ada list management. Di sini pengguna bisa mengelola dan membagi daftar email mereka dengan mudah. Pakai fitur seperti cleaning list, merge text, dan juga custom fields. Yang ketiga ada automation. Ya, ini fitur otomatisasi di Mailchimp yang bentuknya kayak email campaign yang mana emang ditargetin berdasarkan referensi tertentu kayak pendaftaran, pembelian, atau keranjang yang ditinggalkan. Yang keempat ada Mailchimp juga punya fitur A/B testing yang berguna untuk menguji email subject lines, email content, sama call to action yang efektif. Yang terakhir Mailchimp punya fitur integrations yang mana di sini dia tuh udah banyak banget terintegrasi sama third parties application kayak media sosial, CRM, dan platform e-commerce. Bahkan saat ini Mailchimp udah terintegrasi sama lebih dari 300 aplikasi yang mendukungnya seperti desain, content management, dan juga sebagainya. Dengan kayak gitu kalian bisa dapetin hasil analisis dari email marketing yang udah kalian sebarin. Nah, next kita ada tools landing page. Nah, buat kalian yang mau menarik perhatian audiens, itu salah satu upayanya yang paling baik adalah optimalin landing page kalian. Dengan tools lead page ini, kalian tuh bisa ngebuat landing page yang punya banyak lead dan juga konversinya semakin gede. Nah, lead page ini adalah salah satu tools yang mudahin kalian ngebuat landing page karena dia tuh punya banyak banget template. Jadi kalian tinggal milih salah satu template yang ada di lead page, kalian editing buat customize sesuai dengan kebutuhan kalian dan juga kebutuhan bisnis kalian. Di samping itu, kalian juga bisa mempublikasikan hasil dari template yang udah kalian edit barusan di WordPress
atau Facebook, atau kalian kalau punya server sendiri kalian juga bisa publish hasil template yang udah kalian edit barusan. Di sini lead page juga punya beberapa fitur unggulan yang menarik, kayak drag and drop editing. Dia juga punya 130 lebih template yang bisa kita gunain gratis. Banyak banget website integrations yang udah kesambung sama lead page ini. Dia juga ada A/B testing yang mudah dipahamin oleh user. Yang terakhir, dia juga punya analytics yang simple tapi detail banget. Mungkin gue rasa nggak cuma seorang digital marketer sih yang tertarik sama platform ini. Kalau kalian seorang business owner yang emang mau majuin bisnis kalian lagi ke dalam tahap digitalisasi gitu ya, dengan optimalin website atau buat landing page, pasti kalian juga tertarik sama platform ini. Cuma kurangnya menurut gua itu adalah di bagian subscription-nya guys. Jadi dia harga buat kalian langganan tuh mahal banget, yaitu $50 buat per bulan, itu paket standarnya. Dan kalau kalian mau pakai paket yang lebih premium lagi, itu ada di $100. Tools buat sosmed management udah, buat SEO udah, tools juga buat email marketing udah, sampai tools buat landing page itu udah kita bahas guys. Nah, tinggal yang terakhir itu adalah tools buat desain. Nah, pasti kalau gue ngomong tools buat desain, kalian tuh yang ada di pikiran kalian pasti adalah tools Canva, Photoshop, Adobe Illustrator, atau CorelDRAW ya. Nah, salah guys, bukan. Gue bukan mau ngerekomendasiin tools yang gue sebutin barusan, tapi gue mau ngerekomendasiin tools yang baru, namanya Creatopi. Menurut gue Creatopi ini unik guys. Dia tuh ya hampir sama sih kayak di tools-tools desain lain, tapi dia ada fitur yang bener-bener fokusin buat seorang digital marketer. Jadi dia tuh nggak cuman fitur kayak biasanya buat pamflet, buat iklan atau banner online. Di sini di Creatopi ini ada tools buat bikin GIF, editing GIF, buat bikin animasi, bahkan ada tools buat ngedesain HTML. Nah, Creatopi sendiri ini adalah salah satu tools desain visual yang kuat dan juga intuitif banget. Jadi dia tuh ngehasilin pengalaman kalian yang desain itu lebih artistik lagi, yang bagus banget buat audiens. Di Creatopi juga punya banyak brand kits yang lengkap dan juga bisa dihubungin ke seluruh tim di divisi kalian. Bahkan dia punya paket gratis juga guys. Jadi buat kalian personal user yang mau coba dulu bisa. Langsung aja kalian kunjungi website mereka ya, karena saat ini mereka belum ada mobile application-nya. Oke, itu dia guys tools buat seorang digital marketer ya, beginner versi JLID. Nah, kalau dari kalian gimana? Ada nggak tools yang biasa kalian gunain atau kalian terapin buat optimalin pekerjaan dan bisnis kalian? Kalau ada, kalian langsung aja ya tulis di kolom komentar yang di bawah, itu kalian menggunakan tools apa. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalain tombol loncengnya. Kalau kalian mau ngecek harga laptop kalian juga bisa cek link yang ada di description box yang ada di bawah. Gua Anissa, see you later guys, bye.